Iya, baik lagi dengan gue Papa Jidan di GOK. Gangguin orang-orang kerja. Satu lagi nih. Ini saya Mas Jo. Mas Jo. Mas Jo Arifin. Mas, manajerin siapa Mas? Saya justru ada orang depan tuh yang tahu naik turunnya gue. Dari Juragan Label, Juragan IO, jadi produser film, akhirnya sekarang jadi pimpinan redaksi media. Ya kadang-kadang pasang tenda, pawang hujan, apa juga gue hajar. Oke, lo mulai kapan? Abis sekolah apa gimana? Enggak, dulu gue di PH ya. Di PH. Enggak, sekolah. Lo mulainya kapan nih? Sekolah apa abis sekolah apa gimana nih? Habis kuliah. Abis kuliah. Gue kuliah udah freelancer. Kuliah lo ngambil jurusan apa? Gue ngambil FISIP, jurnalis. FISIP. Lo kenalnya sama anak-anak apa siapa? Bejo. Bejo. Nah, abis kuliah. Nama kangen gue Mas Jo. Mas Jo. Iya. Abis kuliah terus lo kemana nih? Jadi gue kuliah semester mateng itu, gue dulu ngikut Jarwo Kuat juga sama Rudy Sifit di komedi suka-suka SK. Jadi gue freelancer sama Temon, sama dulu almarhum sama Daud, Didan juga, sama Kiwil. Dulu nongkrongnya di TVRI. Jadi SK masih di Pakubuwono ya? Udah tutup. Yang terakhir yang di Pancoran. Oh, di gedung itu ya, gedung Sukopindo, bener. Nah, makanya di situ sama Gio udah kenal dari di situ ya, gue ngerjain over dulu sama Bang Jarwo. TVRI masih ngerjain skrip sama Jarwo tuh di rental Condet tuh. Habis warteg, makan di warteg, rental deh buat ngetik skrip. Warnet? Iya di warnet. Habis warteg, warnet gue kena. Dulu tuh belum ada laptop, belum ada ini. Lu ngetik di tempat rental itu? Iya, sama Bang Jarwo dulu di skrip. Iya, Condet dulu. Zaman itu tahun 2002 mulai start di TVRI, itu masih kuliah. Nyokap bokap lu gimana ceritanya lu bisa terjun ke situ, terus apa gitu tanggapan gimana? Justru amannya karena gue kuliah pakai biaya sendiri, jadi gue merdeka. Jadi saat itu gue sambil kerja juga, nyokap gue cuman udah stop biaya anaknya cuma sampai SMA doang. Lo yang minta apa nyokap lo yang? Enggak, nyokap bilang kalau lo mau sekolah dulu 3 segala sekolah nih. Kalau lu mau lanjutin kuliah, ada lu 3-3-nya nggak sekolah. Karena biaya pasti buat lu. Lu milih mana? Ya udah, gue bilang ya mendingan gue bilang mendingan gue yang stop sampai SMA aja. Yang penting udah ada jasa SMA lah. Iya, akhirnya di situ gue 2 tahun buat naik turun, ngumpulin ini, baru gue masuk kampus gitu. Jadi di Buduluhur. Udah ke rumah gue, Cing, tinggal di mana sih? Iya, gue tinggal di Arteri Gandaria. Dan dia jualan apa akhirnya dia sendiri loh ya. Dari akhirnya dia itu dari teman-teman yang itu tadi, Pak Jarwo Kuat segala macam. Nah, modelnya sama kayak tadi kayak teman gue Hendra. Kalau dia kan lebih liar, kalau gue lebih terukur. Kalau teman gue tadi tuh Hendra itu nyeroknya agak tolol gitu. Jadi semua diserok gitu. Jadi yang nyangkut tai diambil tai, yang nyangkut sendal gitu. Kalau gue enggak gitu. Kalau ada tokai gue lewatin aja, gue serok. Kalau Hendra kan tokai diserok juga gitu. Salahnya sama temen gue satu itu dia kayak game tembak-tembakan, semua ditembak. Pelurunya habis mati dia. Lo ngukur dulu ya, ini gue ambil segala macam itu ya. Akhirnya gue coba jadi freelancer di salah satu kayak besar. Lo berarti nggak bergaul sama mereka, berarti komedinya lo berkembang dong. Gue di BL itu punya grup lawak juga. Anjir, BL. Cuman dulu katanya Rudy Sifit, lo kalau buat jadi komedi, lo terlalu ganteng. Dia bilang, kalau utungan komedian lu nggak mungkin lu ganteng flat aja, lurus, lucu kagak. Ini flat aja lu di panggung gitu loh. Anjir gue bilang. Tapi ngenulis skrip jago, bisa gitu maksud gue ya. Lo kalau karena orang nggak mau dibilang jago, bisa gitu ya. Ya karena waktu itu kan lo tau kan, traik antara Blok M Ciledug tuh 69. Gak bisa nebeng kan, harus bayar. Jadi itu yang buat gue cerdas. Jadi gimana cara gue naik Metro Mini ke kampus tuh ada ongkos itu gue. Tapi teman-teman 69 itu masih kalah banyak copetnya sama P13. Tanah Abang P16, Tanah Abang Ciledug. Tanah Abang Ciledug. Lewat Kedoya gue tahu. Oh dari situ lo asal, lo akhirnya jadi skrip terus. Lama dong berarti di situ di scriptwriter itu. Scriptwriter sama bantu over juga mereka. Akhirnya gue ketemu tengah jalan sama Richard Buntario. Akhirnya gue di situ bantu. Sutradara ya? Sutradara, klip juga segala macam ya. Klip film sama off air. Iya. Dari situ gue sambil pindah lalu ke situ. Jadi freelancer. Influencer tuh katanya freelance aja. Jadi gue freelance di situ jadi kru. Oh kru, ngekruin, oke. Ngekruin berapa kali program. Oke. Akhirnya ada pilihan nih, lo mau in-house
apa gue kasih royalti program. Gue waktu itu bikin program di Global TV namanya Celebrity Back to School, Sebakul. Gue nulis itu tembus di Global TV, satu episode gue dapat royalti 1 juta. Oke. Nah, akhirnya gue ambil royalti. Gue royalti, lama-lama PH juga capek. Ini kalau gue bayar anak seminggu 1 juta rugi juga nih. Iya. Akhirnya gue ditawarin dulu jadi in-house deh. Di sini karyawan ya royalti TV udah gue tutup. Ya nggak apa-apa lah, gue bilang gue nyari aman aja kan karena gue pikir udah nikah lo belum? Belum, karena itu buat modal gue juga. Gue kalau gue masih freelancer, mertua pasti pertanyaan banyak nih. Iya. Cuma kalau gue seorang karyawan, sebenarnya aman gue sampai ke KUA nih. Iya. Ya dari situ. Ayo, lo kerja di mana kan orang gitu kan? Lo baca gaya. Saldo tinggal 20.000. Karyawan mana? Karyawan ini rumah produksi. Iya, jadi teman-teman 20.000 masih bisa diambil zaman dulu ya di ATM. Iya, ATM. BCA, Permata ada 20.000. Iya, jadi itu gue ngejaga status sosial ya, gue jadi freelancer, jadi karyawan. Jadi gue situ belajar banyak tuh, belajar klip, belajar off air, belajar film, belajar semuanya TV program. Gue dapat kesempatan bantuin campur-campuran TV. Lo nggak bisa diam begitu kerja, lo belajar di situ ya sambil ya. Oke. Dan gue di situ akhirnya milih kan, lo mau jadi sinematografer, mau jadi off air atau lo mau jadi enggak, gue maruk gitu, namanya ilmu gue belajar semua. Akhirnya nggak terasa gue di BDI sampai 7 tahun tuh. Gue program dari Kemilo Permata, campur-campur. BDI apa BDI? BDI Broadcast Design Indonesia. BDI kan itu ya punya si Rena. Sama itu siapa yang Rizal Mantovani bukan nih? Iya dulu Rizal Mantovani. Ya awalnya Richard sama Rizal. Iya, Richard Mantovani sama Rizal Mantovani. Oh, BDI. Saat itu kan PH paling keren tuh. Keren Pak, video klipnya nggak ada yang lawan. Iya. Video klip nggak ada yang lawan. Gue di situ label PH itu gue jadi naik kelas levelnya tuh. Bangga dong lo ya. Iya. Jadi dan udah berani pasang harga di situ ya. Dan Richard juga selaku bos gue dia ngebuka diri. Jadi dia lu nggak apa-apa, lu keluar dari sini tapi lu pintar, jangan malu-maluin gue. Ya udah, ya gue di situ godok, gue belajar TV program, belajar off air, belajar film gitu. Akhirnya sambil jalan gue ngerti tuh produksi apa off air segala macam, deal-dealan visual. Sama angkanya pun udah belajar berarti. Udah jadi bisnisnya juga. Ya, apa namanya budget planning udah ada ya. Gue belajar plan budget sama belajar bisnis plan gitu loh. Nah dari situ jalan tuh gue, akhirnya ketemu sama gengnya Monty Tiwa. Anjir, Monty Tiwa, link lo gila Pak. Monty Tiwa berantem sama Rudi Sudjarwo gara-gara pocong. Akhirnya Monty Tiwa bikin PH sendiri namanya Movesta. Oh. Dia nyari kru. Gue bilang, lo mau ikut Rudy apa ikut gue? Ya udah ikut lo aja deh. Akhirnya gue di Monty Tiwa, gue di BD gue resign, gue langsung fokus ke film production. Gue ke Monty Tiwa. Film horor kebanyakan dia? Iya, awal film gue ngerjain Monty Pocong 3. Shit. Gue Pocong 3 ngerjain Monty, Extra Large, Otomatis Romantis yang Tukul, Anak Setan. Tuh gue udah hampir 5 film sama Monty. Akhirnya gue nekat nih, gue kayak bisa. Gue bikin PH sendiri. Bikin film sendiri. Punya modal dong lo. Berarti emang lo selama ini ngumpulin duit juga. Enggak ngumpulin duit, enggak ngumpulin duit. Gue ngumpulin kepercayaan network. Linknya. Jadi gue ketemu sama pakar marketing Handi Irawan. Dibilang kalau lu mau belajar film 10 tahun nanti orang kayak lu tuh ratusan. Terus gimana Pak? Lu jangan belajar film, tapi belajar marketing film. Gimana orang jualin film dari nggak laku jadi laku, lu dicari. Nah dari situ gue baru belajar tuh. Oh, jadi gue ngefilm itu bukan belajar masalah syutingnya. Mau besok pun bikin film nggak belum. Marketing film gimana? Nah, akhirnya gue belajar di situ. Dan lu nurut lagi ya? Gue manut aja gue. Dan saat itu gue belajar bareng sama 2-3 orang. Gue belajar ke Pak Andero. Ada Salman Aristo sama Olivia Zelanti. Tuh. Adanya Marcella itu? Iya. Dia di situ juga? Ya gue belajar perjuangan filmnya sama dia juga gitu. Akhirnya gue jalan sampai gue bikin film sendiri, Hantu Biang Kerok. Waktu itu. Okay. Film itu nggak rugi, nggak untung, cuma break even point lah maksudnya. Kenapa? Break even point aja, balik modal lah maksud gue. Balik modal investor nggak rugi lah maksud gue, happy. Tapi masalahnya. Tapi kan ada track record lo Pak bikin film Pak. Dan gue jadi orang film lah maksud gue. Jadi orang film. Nah, dari situ ya gue sempat clash namanya. Ya kerjaan lah ya. Kerjaan 5 orang direktur di PH yang baru tiba-tiba megang duit banyak, egonya kan pada. Ya ketahuan itu sifat aslinya lah. Iya. Karena ya gue merasa ya gue nggak satu frekuensi, ya kita minta baik-baik lah. Nah saat itu gue mundur ke belakang, gue jadi konsultan film tuh. Kalau orang mau bikin film, marketingnya gue ngatur nih.
Sama tema filmnya juga lo yang kasih tahu nih lagi rame lagi. Gimmick-gimmicknya juga. Kapan sampai ke arah artisnya enggak? Iya, sampai arah artisnya sampai ini cocok sih ini nih yang main segala macam. Sampai gue ngatur ke Link 21-nya juga. Anjir. Gimana urusan sensornya, gimana segala macamnya. Itu gue jalanin sampai gue akhirnya. Karena lo dari pertama lo kerja belajar sih lo. Nah, belajar gue. Jadi kalau bilang tajir enggak, tapi pintar gitu juga. Gue merasa kemajuan cerdas gitu. Jadi dari frekuensi area gue dari situ gue buka PH sendiri nih. Buka PH sendiri, buka communication sendiri segala macam. Nah, sempat gue ketemu sama orang depan gue nih. Mancatis. Nah, Mancatis. Saat gue ada event di Bandung, gue coba ke dia itu ya perusahaan gue sendiri waktu belum tutup. Ya perusahaan gue tutup, ya udah kembali lagi karena gue awalnya kan bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya jatuh bangun atau pilih, gue nggak merasa gue jatuh. Gue pikir begitu lo punya duit banyak lo nggak sombong ya. Ya lo tahu. Iya biasa gitu aja. Turun udah biasa. Biasa gitu. Jadi orang ngeliat gue ya. Terus belum jadi apa sih? Ya gue jadi orang yang berguna aja lah. Maksud gue nggak ribet gitu. Gue nggak yang gue butuhin bukan gaya hidup tapi ya. Lo berkarya sih. Ya? Iya. Jadi gue bangun sejarah gitu. Bangun sejarah. Nah makanya kalau sekarang pas kemarin pandemi itu semua lagi tiarap tuh. 3 tahun cing. Iya. Film ampuh, event ampuh nggak ada. Akhirnya gue ketemu salah satu jenderal di Dewan Ketahanan Nasional. Ditantangin, lo dulu basic lu jurnalis kuliah. Iya. Lu bisa nulis dong, bisa. Lu bisa media dong, bisa. Visip Pak ya, lu visip ya. Akhirnya gue sama dia, sama jenderal itu dikasih kepercayaan buat bikin media militer di Dewan Ketahanan Nasional. Gue bikin Gerai Jenderal sama Bela Negara TV di situ. Dari situ gue balik lagi fashion lu digital, udah main digital ya? Udah main portal. Portal ya. Portal media. Gue di situ belajar sebagai pemimpin redaksi, gue nulis juga, gue marketing media juga ya di berjalan ternyata ya saking ini gue sampai sekarang gue udah pegang 5 portal media sebagai pemimpin redaksi gitu. Sekarang gue ambil tapi gue kalau ngeliat gini benang merah lo adalah marketing. Marketing itu berarti sama dengan mana? Ilmu dasarnya gitu maksud gue. Lebih ke komunikasi sih. Komunikasi. Jadi the power of bacot. Anjir, the power of bacot. Jadi kita bacot doang gitu apa? Yang kita omongin karena kita palamin gitu loh. Orang ngomong, wah ini, ya lu nggak pernah kan alamin duit gede tiba lu bangkrut, lu nggak pernah kan bikin ini gagal. Gue pernah ngalamin jadi. Dan gue tahu salah gue di mana. Iya. Dan itu jadi ya sampai sekarang gue lagi jalanin ya. Sekarang lagi kondisi politik, gue sebagai konsultan politik nih. Ya karena basic gue sebagai wartawan TNI Polri. Lo kan visip juga. Visip bacot lagi. Jadi sekarang gue jalanin ya apa ya? Passion gue masih ke industri kreatif, ke komunikasi production communication, ya udah gue jalan itu aja gitu. Jadi ya semuanya nggak orang-orang yang misalnya di bagian event, film, ya semua teman semua gitu maksud gue ya. Ya lu lagi Pak. Iya, dan gue yakin gitu. Dan maksud gue gini, ketika lo memang akhirnya keluar dari jalur divisi awalnya, lo cuma ngikutin arus aja tuh ya. Iya. Dan lo berbuat yang terbaik di situ dan lo belajar masalahnya. Pada akhirnya lo harus balik lagi ke basic lo fisik ini di visip. Ya udah ya betul tinggal balikin. Bodo amat gue bilang gue gitu, gue nggak murtad gitu loh. Kecuali tiba-tiba gue jadi sales atau gue murtad karena dari passion gue, ini masih dunia gue gitu loh. Karena masih di dunia digital audio video jatuhnya sih ya begitu ya. Dan gue ngikutin perkembangan antara konvensional sama digital. Nah, jadi gue nguasain ekosistem digital juga nggak. Jadi misalnya gini, wah orang kan ada yang kaget tuh dari transisi antara cetak konvensional ke digital. Gue ngikutin nikmatin itu makanya. Oke, proses lo gede di tempat sama proses. Nah itu makanya gue banyak tidur di jalan. Iya. Ada gak pesan-pesan dari siapa nama lo kenapa sih? Mas Jo. Orang kenal Mas Jo. Mas Jo Arif. Lo sekarang posisi jadi memang pegang 5 portal itu nih terakhir posisi lo sekarang. Gue sekarang jadi konsultan politik. Ya sama Pimret. Tapi lo nggak mau bermain, lo nggak mau jadi aktornya tuh politik tuh. Capek. Kita bagian voice aja, kita bagian voice. Gue yang ngerukin duitnya dah. Iya. Kita bagian voice aja deh. Bapak mau apa saya layani deh. Ya. Buat teman-teman nih yang mau jadi jurnalis zaman sekarang nih, tips tadi pesan-pesan. Kalau gue sih gini, kalau lo mau masuk ke sebenarnya kan jurnalis aja bidang kreatif apapun. Kreatif. Yang gue pikir yang bisa ngangkat lo adalah lingkungan dan temen lo. Lo pilih temen sama lingkungan yang sehat. Oh, lo jauhin sendiri, lo bisa yang toksik tuh disingkirin aja gitu ya. Jadi orang-orang di ekosistem lo yang terpilih itu yang ngangkat lo. Karena gue di kampus itu
ada di teman-teman jurnalis 10 orang nih, kita ketemu di atas ya. Kita boleh nih, sekarang nih, istirahat makan ketoprak doang nih. 10 tahun, gue nggak mau gini 20 tahun kita, bener. Ada yang di Transkop, ada ini, lu susahnya bareng gitu. Jadi kita ketemu orang yang lingkungannya sehat, yang bener gitu. Jadi itu yang akan nolong kita. Teman-teman tuh udah sehat gitu loh. Akhirnya mereka, kalau nih, gue nggak perlu CV, gue butuh sore lu jadi cukup kok. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ya itu yang gue percaya sama perkawanan, ya kawan itu yang akan nolong kita gitu. Makanya kalau lu salah pilih kawan, mampus lu. Kadang-kadang itu terjebak lah. Keren banget inspirasi dari Mas Jo. Dan salah kalau gue sekarang gue berada di motivator yang salah nih. Makanya gue kalau ngeliat medsos dia nggak gue sampai habis, gue langsung skip. Karena nyisain semua nih, bisa hancur negeri ini. Gue bilang kalau pas iya Pak, gue liat yang begini nih rusak, gue skip langsung, gue nggak nonton sampai habis. Oke, Bang, gue bayar sama ini Bang. Cari orang yang bermotivasi. Tapi ini adalah inovasi. Gimana dia ngambil celah? Yang pintar banyak, yang nekat sedikit. Ini yang nekat nih gue bilang. Ya. Omongan Panji sih, gue ingin ngomongkan gitu. Lo nggak perlu lebih baik dari orang lain, tapi lo harus lebih beda dari orang lain. Karena omongannya Joko Anwar ketemu gue beda karena istimewa. Sekian malam ini, terima kasih Mas Jo. Luar biasa loh. Inspirasi buat teman-teman semua. Bikin. Enggak, bikin. Bye-bye. Siap.